Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita bahasa Arab kali ini, kita akan membahas tentang pembagian isim berdasarkan jenisnya. Jadi isim berdasarkan jenis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama isim muzakkar, isim yang menunjukkan laki-laki, wa muannas, isim yang menunjukkan perempuan. Isim muzakkar dan muannas. Isim muzakkar, jadi dalam tata bahasa Arab dikenal adanya penggolongan isim ke dalam muzakkar, laki-laki, dan muannas, perempuan. Penggolongan ini ada yang memang sesuai dengan jenis kelaminnya untuk manusia dan hewan, dan ada pula yang merupakan penggolongan secara bahasa saja atau untuk benda dan lain-lain. Ini ada contoh isim muzakkar, Isa. Nah, ini berdasarkan artinya atau maksudnya menunjukkan nama Isa itu perempuan. Laki-laki. Ibnun itu putra, anak laki-laki. Baqarah, baqarun, sapi jantan. Kalau baqaratun, sapi betina. Baqarun, sapi jantan. Bahrun, laut. Sedangkan dari segi bentuknya, isim muannas biasanya ditandai dengan adanya 3 jenis huruf di belakangnya. Yang pertama ada ta marbuto. Jadi kalau isim itu menunjukkan isim muannas, ciri yang pertama ada ta marbutonya. Fatimatun. Nah, tunnya ini menunjukkan isim muannas, ada ta marbutonya. Madrasatun, benda sekolah, itu ada ta marbutonya, berarti sekolah itu menunjukkan isim muannas. Kemudian ada lagi alif maksurah, yaitu kayak seperti huruf ya. Ini huruf ya, misalnya Salma. Nah, Salma ini dari arti juga menunjukkan nama perempuan, orang perempuan, dan dari segi tulisan itu ada cirinya, ada ya-nya, ya alif maksurah. Kemudian halwa, manisan. Kemudian yang ketiga ada tanda alif mamdudah, itu hamzah, misalnya asmaun, samraun. Asmaun, asma, nama-nama, samraun, pirang. Ini ciri pada isim muannas. Ya, diingat lagi, jadi kalau muannas itu untuk perempuan, muzakkar itu untuk laki-laki. Isim muzakkar, isim atau kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki, cirinya tidak berakhiran ta marbuto. Atau kalau dalam isim isyarah itu menunjukkan benda menggunakan kata hadza, dzalika. Jadi ketika ada hadza atau dzalika, setelahnya itu menunjukkan isim muzakkar, isim laki-laki. Contoh untuk muzakkar, qalamun, kitabun, hibrun. Dzalika qalamun, kitabun, hibrun. Hadza dan dzalika digunakan untuk menunjukkan benda yang bersifat muzakkar. Hadza qalamun, kitabun, hibrun. Hadza, dzalika, ini isim isyarah. Kalau ada isim isyarah seperti ini, hadza, dzalika, setelahnya dipastikan itu isim muzakkar. Cara mengidentifikasi isim muzakkar, yang pertama tidak diakhiri ta marbuto, jadi nggak ada ta marbutonya, nggak ada taknya. Contohnya rojulun, baitun, masjidun, waktun, mautun, hanut. Ini merupakan isim muzakkar, nggak ada ta marbutonya. Kemudian nama laki-laki, jadi menunjukkan namanya nama laki-laki, orang laki-laki. Bilal, Umar, Aliun, Muawiyatun, Hamzatun, dan Tolhatun. Muawiyatun, Hamzatun, dan Tolhatun, meskipun itu ada ta marbutonya, tetapi ini termasuk isim muzakkar. Kenapa ada ta marbuto disebut isim muzakkar? Karena dari segi arti atau maksud, Muawiyah, Hamzah, Tolha itu menunjukkan orang laki-laki. Gak mungkin Hamzah itu orang perempuan, meskipun dalam tulisannya itu ada ta marbutonya.
Ini meskipun ada tak marbutoh, tetapi kalau dari segi makna menunjukkan itu nama laki-laki atau orang laki-laki, maka itu disebut isim mudzakkar. Muawiyatun, Hamzatun, Tolhatun. Jadi tulisan lafadz itu dikalahkan dengan maknanya yang menunjukkan laki-laki. Muawiyah, Hamzah, Tolha itu tidak disebut isim mudzakkar karena dari segi arti menunjukkan arti laki-laki meskipun ada tanda tak marbutohnya. Kemudian 3 kedudukan khusus laki-laki. Khalifatun. Khalifah itu dikhususkan untuk kedudukannya diberikan untuk orang laki-laki. Kita beralih ke muannas. Jadi isim muannas isim yang menunjukkan arti jenis perempuan atau benda perempuan. Ciri-cirinya berakhiran ta al marbuto, tak marbuto. Menunjukkan benda ketika menunjukkan benda maka menggunakan kata hazi dan tilka. Kita contohkan. Contohnya hadhihi tilka. Hadhihi syasyatun. Hadhihi kurasatun tabi'atun. Tilka kurasatun, tilka syasyatun, tilka tabi'atun. Jadi di akhir kalimat itu ada huruf tak marbutohnya. Ini menunjukkan isim perempuan atau muannas. Nah, cara mengidentifikasi isim muannas. Ciri yang pertama yaitu diakhiri ta al marbutoh. Jadi kalau ada kalimat, ada kata dalam bahasa Indonesia itu ada tak marbutohnya, maka dipastikan itu isim muannas. Kalau dari segi lafadz, contohnya saburatun, madrasatun, miknasatun, maktabatun, itu benda-benda yang menunjukkan muannas dengan ciri ada tak marbutohnya. Kemudian nama wanita ada alif maksurohnya. Nama wanita Fatimatun, Aisyatun, Zainab, Salma, Hindun. Zainab, Salma, Hindun, meskipun itu nggak ada tanda tak marbutohnya, tetapi dari segi makna itu menunjukkan perempuan, maka itu dinamakan isim muannas. Sama kayak tadi kebalikan, isim mudzakkar meskipun tolhatun itu ada tak marbutohnya, tapi karena tolha itu maknanya khusus untuk laki-laki, maka disebut isim mudzakkar. Begitu pula Zainabun, Hindun, dan Salma meskipun gak ada tak marbutohnya yang merupakan ciri muannas, tetapi maknanya atau artinya menunjukkan orang perempuan, maka disebut isim muannas. Kemudian yang ketiga cirinya kedudukan khusus wanita. Jadi ini hanya dimiliki oleh orang wanita. Ukhtun artinya saudara perempuan. Ummun itu ibu, berarti perempuan. Haidun orang yang haid. Nah, orang yang haid itu hanya untuk perempuan, bukan laki-laki, maka disebut isim muannas. Hamilun orang yang hamil, itu juga hanya dimiliki atau dialami oleh orang perempuan, maka disebut isim muannas. Kemudian benda yang berpasangan. Ainun, udhunun, yadun, rijlun, na'lun, hidhaun. Itu merupakan benda-benda yang ada dua atau berpasangan. Ainun mata ada dua, udhunun telinga ada dua, yadun tangan ada dua, rijlun itu ada dua, na'lun ada dua, hidhaun ada dua. Maka itu menunjukkan isim muannas karena bendanya berpasangan. Dan yang kelima, bentuk jamak dari isim yang tidak berakal, artinya benda. Uqulun, aklun, uqulun, afkarun, fikrun, khazainun, waraqatun. Ya, ini jamak. Kemudian terakhir kata yang dinyatakan muannas oleh orang Arab. Syamsun, narun, nafsun, harbun, khamrun. Ini harus berdasarkan hafalan. Kita sering melihat kamus dan menghafalkan kosa-kosa kata. Karena ini ucapan yang menjadi tradisi atau langsung diucapkan oleh orang-orang Arab yang dianggap itu benda atau isim muannas. Ini ada beberapa perbedaan ciri untuk jenis isim mufrad, tasniyah,
atau jamak. Ini ada mufrad itu bentuk satu untuk muzakkar dan muannas. Kalau untuk muzakkar itu tidak ada rumusnya, muslimun, jadi nggak ada tak marbutohnya. Sedangkan untuk muannas itu rumusnya ada tambahan tak, jadi awalnya muslimun jadi muslimatun. Kemudian tasnia bentuk dua ada tambahan alif dan nun. Tambahan alif dan nun ini dalam tingkah i'rab rofa, muslimani. Sedangkan untuk muannas itu tambahan taknya ini tetap ada tak marbutohnya, kemudian tambahan alif dan nun, muslimatani, ini dalam i'rab rofa. Sedangkan i'rab nasab dan jar itu tambahannya ya dan nun, jadi muslimaini sama muslimataini, taknya tambahan tak marbutoh kemudian tambahi ya dan nun, muslimataini. Kemudian dalam tingkah jamak muslimuna ada tambahan wawu dan nun, ini dalam tingkah rofa, muslimuna. Sedangkan dalam tingkah nasab dan jar tambahannya ya dan nun, muslimina. Bedanya dengan tasnia dalam tingkah rofa, dalam tingkah nasab dan jar, kalau tasnia muslimaini sebelum ya sukun itu harokatnya fathah. Sedangkan dalam jamak ketika nasab dan jar itu muslimina sebelum ya sukun harokatnya kasroh. Sedangkan isim muannas itu ada tambahannya alif dan ta, muslimatun, orang muslim perempuan banyak, itu dalam tingkah rofa. Kalau dalam tingkah rofa nasab dan jar harokatnya menjadi kasroh, muslimatin, hanya beda harokat tetapi tambahnya tetap alif dan ta. Nah, demikian dulu pembahasan dari saya tentang isim mudzakkar dan isim muannas. Semoga dapat dipahami dan bisa bermanfaat. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.